ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini supaya perusahaannya Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Asna. dalam segmen Legal to Cash. Yeay. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Perpu Cipta Kerja. Jadi kan pada akhir tahun di tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, Perpu ini nih menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dibuat atau disahkan pada tahun 2020, tapi dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kan, seperti dulu kita pernah mungkin banyak banget beritanya kan, di tahun 2020 disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali demo di beberapa daerah ya enggak, terus juga ternyata dinyatakan inkonstitusional oleh MK gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin di Perpu Cipta Kerja itu. Pasti poin-poin yang kontroversial. Oke, apa aja itu peraturannya? Langsung aja kita bahas. Check it out. Apa aja tuh, bahas lah. Ya, jadi ada beberapa poin atau pasal yang kontroversi di Perpu Cipta Kerja ini. Nah, Legal to Us itu merangkum beberapa pasal kontroversial ini. Dari yang pertama itu terkait aturan hari libur. Jadi dalam Perpu itu katanya itu aturan libur itu menjadi 1 hari dalam 1 minggu, Mbak Alfi. Jadi orang-orang yang kayak liburnya 2 hari dalam 1 minggu tuh jadi bertanya-tanya, ini bener nggak sih kok kita dipangkas jadi 1 hari kayak gitu kan. Ternyata di Perpu itu juga nggak mencantumkan adanya libur 2 hari dalam 1 minggu kayak gitu. Nah, setelah itu ternyata setelah kita lihat dari Perpu itu ada aturan memang tentang hari libur itu, tapi dia ngomongnya begini tentang paling sedikit minimal 1 hari dalam 1 minggu. Oh, paling sedikit bahasanya, gengs. Berarti kalau misalnya kita bisa diinin, berarti kalau paling sedikit perusahaan itu ada peraturan bahwa liburnya itu adalah seminggu sekali gitu kan. Tapi berarti nggak menutup kemungkinan ya, nggak bahas kalau misalnya di perusahaan itu ada peraturan bahwa liburnya itu adalah seminggu 2 kali. Soalnya kan kalau aku ya pribadi ya gitu kan, itu emang kayak udah ke frame gitu di otakku. Kalau misalnya kita kerja itu 1 minggu tuh liburnya 2 kali, satu minggu liburnya 2 hari, yaitu di Sabtu dan juga Minggu, atau misalnya ada peraturan lain di pekerjaannya terserah ya untuk libur hari liburnya. Tapi memang ternyata wajib banget, berarti kan wajib perusahaan itu memberikan hari libur kepada pekerjanya itu adalah seminggu 1 kali. Oh ya, ada tambahan sebenarnya. Jadi kita mau bahas itu adalah poin-poin kontroversial yang memang itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan ya, Mbak Asa. Tadi poin pertama itu tentang hari libur, poin kedua itu tentang outsourcing. Jadi begini teman-teman, jadi outsourcing yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja itu kan pasal 81 dari poin 19 sampai poin 21. Nah, dalam pasal tersebut itu tidak dijelaskan, guys, pekerjaan dalam bidang apa saja yang bisa menggunakan tenaga outsourcing. Jadi kan dengan demikian kan kita bisa dikatakan apa ya? Semua jenis, jadi frame itu kayak berarti semua jenis pekerjaan itu bisa di outsourcing gitu. Nah, pasti kan itu bisa menimbulkan kerugian bagi para pekerja gitu. Jadi memang alangkah baiknya memang apa ya, jenis pekerjaan tersebut itu dicantumkan di dalam Perpu Cipta Kerja, biar nggak ada pro kontra atau nggak ada praduga prasangka tentang pekerjaan apa saja yang memang bisa di outsourcing. Seperti kan kita pas kita itu bikin legal to course yang kita bahas tentang kontrak kerja, itu ada kasus di mana dia pekerja tetap ya enggak, dia pekerja tetap tapi tiba-tiba dia dipindahkan, terus tiba-tiba dijadikan sebagai pegawai outsourcing. Jadi dia panik kan, dia jadi kayak merugikan banget. Pasti kan dari segi upah, dari segi jaminan-jaminan yang lainnya kan pasti ada perbedaan, guys. Jadi memang itu harus mungkin lebih didetailkan, lebih diperjelas lagi gitu. Tapi mungkin kayak tadi bahwa misalnya poin-poin atau bahasanya juga harus kita cermati lagi ya, gengs ya. Terus apa lagi yang kontroversial bahasa? Ya, yang ketiga itu terkait upah minimum. Nah, dalam Perpu Cipta Kerja pasal 88
D ayat 2 itu dijelaskan jika upah minimum akan mempertimbangkan beberapa variabel seperti ekonomi, inflasi, sama indeks tertentu. Oke. Nah, kata indeks tertentu ini itu tuh tidak dicantumkan dalam Perpu, itu misalkan terjadi apa atau apa kayak gitu. Jadi kan ini merugikan pekerja ya. Belum dijelaskan nih indeks tertentu tuh maksudnya apa, seperti apa di dalam Perpu. Nah, takutnya kan blunder juga kan. Indeks tertentu nanti juga para pengusaha dan juga para pekerja juga ini indeksnya apa ya, maksudnya bisa dipertimbangkan untuk gaji minimum gitu. Misalnya indeksnya dia dari beban pekerjaan kah atau dari apa ya, pokoknya dari kewajiban-kewajiban dari para pekerja tersebut ya, bisa jadi. Nah, selanjutnya ini adalah perihal PHK. Jadi dalam Perpu Cipta Kerja itu dinilai tidak memberikan perlindungan pekerja dari PHK. Jadi dari PHK secara sepihak dari perusahaan. Jadi Perpu itu selalu memberikan ruang yang subjektif untuk menilai pekerja dan memecat mereka jika perusahaan itu mau. Jadi benar-benar kontrol itu ada di perusahaan, guys. Jadi itu pun kalaupun memang tercantum dalam Perpu itu, ternyata controllingnya juga tetap perusahaan. Jadi perusahaan yang gak tahu ya, bisa secara sepihak juga untuk memecat kita, untuk mem-PHK kita. Nah itu tuh tidak terkesan tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja seperti itu. Terus apa lagi? Nah, terus yang selanjutnya itu dalam Perpu Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberian pesangon menjadi 9 kali ditanggung oleh pengusaha. Nah ini tuh diatur dalam pasal 156 ayat 1. Nah namun sayangnya karyawan yang terkena PHK itu baru bisa mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Nah pada aturan ini uang pesangon bisa diterima maksimal 9 kali dari upah bulanan untuk masa kerja 8 tahun. Oke. Oh, itu perihal apa namanya, pesangon kalau misalnya kita PHK dan lain sebagainya ya. Oh, berarti peraturan tetap ya guys ya, ada pegang kendali ada di perusahaan tersebut dalam perjanjian kerja. Nah, yang terakhir ini itu berkaitan dengan penghapusannya pasal mengenai hak cuti haid dan juga hak cuti melahirkan, guys. Jadi bagi para pekerja perempuan gitu kan. Jadi di Perpu Cipta Kerja itu tidak dituliskan secara detail, Bang. Maksudnya tidak dituliskan bahwa kita sebagai perempuan itu memiliki hak untuk cuti haid dan juga cuti melahirkan. Dan maksudnya aku yang merasakan, memang kita sebagai perempuan yang merasakan haid itu kan beda-beda setiap perempuan itu ketika dia haid gitu kan. Haid hari pertama apalagi. Haid itu kan ada yang dia langsung pingsan karena saking sakitnya, nggak bisa nahan sakit. Terus ada juga dia yang nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, harus tiduran. Dan aku termasuk orang yang kalau misalnya hari pertama itu emang susah untuk bergerak, karena memang jadi duduk juga nggak bisa lama, berdiri juga nggak bisa lama. Jadi benar-benar harus rebahan dulu beberapa jam, terus untuk istirahat dulu, baru dia akan pulih kembali gitu kan. Tapi kan ini katanya kan akan diatur ya, katanya hal-hal kayak gini tuh akan diatur lebih lanjut, dan entah dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau produk hukum turunan lainnya. Pokoknya sebenarnya ini masih juga sebenarnya ini dapat merugikan untuk pekerja perempuan gitu. Tidak ada jaminan kan setiap perusahaan mau memberikan cuti haid gitu kan. Maksudnya berarti kontrol benar-benar itu dari kontrak kerja, dari perjanjian kerja. Berarti kan kita sebagai karyawan itu benar-benar harus mencermati, teman-teman semua mencermati kontrak kerja kita. Jadi karena kan seperti yang di Perpu itu bahwa semua ada kebijakan-kebijakan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, lalu kebijakan itu akan turun kepada perusahaan. Nah, dalam perjanjian kerja itu memang benar-benar kita harus detail, harus jelas, harus teliti. Jangan-jangan tiba-tiba tidak dicantumkannya di situ ya, karena menjadi hak perusahaan akhirnya akan dicantumkan cuti haid gitu. Harus nah, kita kan harus tanya kalau juga. Kalau nggak jelas tanya. Oh iya benar. Pokoknya ketika perjanjian itu ada, teman-teman tuh harus review dengan baik ya, review dengan baik poin-poin mana. Karena kan benar-benar harus menyesuaikan kembali kita, teman-teman semua, karena keluarnya Perpu Cipta Kerja ini kita harus menyesuaikan kembali, dan juga kita harus benar-benar teliti review bener-bener perjanjian kerjanya. Dan kalau misalnya teman-teman mau minta bantuan untuk review perjanjian kerja atau perjanjian lainnya, bisa juga kontak Legal to Us. Jadi benar-benar ada expertise yang memang bisa kita dimintain bantuan untuk review pekerjaan yang benar, itu tidak merugikan kita sebagai pekerja, dan kita bisa mendapatkan hak kita secara penuh. Ya nggak bahasa? Iya. Itulah tadi kita membahas tentang beberapa hal kontroversial di dalam di dalam Perpu Cipta Kerja yang
pada tanggal 30 Desember 2022 itu telah disahkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Tapi nggak perlu khawatir, pokoknya buat teman-teman semua nggak perlu khawatir. Jadi semuanya emang bisa kita pelajari, tapi emang butuh waktu gitu kan. Dan kalau bisa teman-teman mau mendalami lebih lanjut, mau tahu lebih lanjut tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan tertarik lagi untuk membahas tentang itu, kan masih banyak ya poin-poinnya ya. Kita akan bahas lagi dalam program-program selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di next week. Bye-bye. Salam legal tuas. Bye-bye. Saya mau ningkatin CV ke PT. Dengan NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? ini supaya perusahaan